Halo guys, David nggak di sini. Di video ini gue akan merekap film Ireng Ada. Maksud gue Black Adam. Jadi di awal film ini kita diberitahu dulu asal dari si Black Adam ini. Jadi dia ini sebenarnya orang dulu yang berasal dari Kandak. Dan Kandak ini ada di masa sebelum piramid. Negara ini hidup dan berkembang pesat selama berabad-abad. Sampai suatu saat King Akton memerintah dan memperbudak rakyatnya sendiri. Tidak hanya itu, si Akton ini terobsesi dengan ilmu Ireng. Maksud saya ilmu hitam. Dan dia berencana untuk menempah mahkota Sabak, yaitu mahkota yang memiliki kekuatan dari iblis kuno yang dapat membuat user dari mahkota ini tak terkalahkan. Namun, untuk membuat mahkota overpower ini, si Akton membutuhkan sebuah bahan langka bernama Ethereum yang hanya bisa ditemukan di Kandak. Dan dengan alasan itulah ia mulai memperbudak rakyatnya untuk mencari bahan tersebut dengan menambang. Namun, di tengah perbudakan ini ada seorang anak, kita sebut aja Asep. Si Asep mendapatkan Ethereum, namun ia memberontak kepada King Akton. Sampai akhirnya Eternium yang ia dapat diambil King Akton, dan dia dieksekusi mati. Tapi ajaib bin ajaib, di tengah-tengah eksekusi, ia ngilang karena disummon sama para wizard. Para wizard memilihnya sebagai champion mereka, dan memberinya kekuatan super. Si Asep ini hanya perlu berteriak keras dengan mengatakan sesam. Nggak harus berteriak juga sih bang, ngomong pelan juga bisa. Sesam. Dan sekejap ia langsung disambar petir. Dan dia pun berubah dari anak kecil biasa menjadi mas-mas berotot berkulit hitam. Kemudian si Asep yang sudah berotot mendatangi King Akton untuk balas dendam. Namun di sini si Akton sudah berhasil menempah mahkota Sabak. Ia langsung memakai mahkota tersebut dan memperoleh kekuatan iblis kuno. Dan terjadilah duel sengit antara Mas Asep dan si Aktan. Dan di sini si Asep menang cuy. Mahkota Sabak pun diserahkan ke para wizard dan disembunyikan di suatu tempat. Namun si Asep dikabarkan tidak pernah terlihat lagi setelah kejadian itu. Dan ia dikenang sebagai pahlawan Kandak. Oke, sampai di sini dulu background dari Mas Asep from Kandak. Lalu kita masuk ke zaman present dari Kandak, yaitu zaman modern, yang dimana Kandak diduduki oleh para tentara bayaran internasional. Ya bisa dibilang orang-orang Kandak masih belum bebas lah. Mereka hidup dengan mengikuti aturan yang diberikan oleh para tentara internasional ini. Namun tidak ada kerja paksa atau perbudakan di sini. Mereka hanya menginginkan sumber daya yang ada di Kandak. Dan para tentara-tentara tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kandak. Nah, di sini kita akan berfokus ke 4 orang rekan yang terdiri dari 3 cowok dan 1 cewek. Salah satu dari mereka yaitu si cewek yang bernama Adriana. Ia berstatus buronan dan diincar oleh para tentara-tentara tersebut. 4 orang ini memiliki tujuan untuk mencari mahkota Sabak yang telah lama disembunyikan, yang dimana tujuannya untuk menghindari mahkota tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, dan mereka berencana untuk menyembunyikan mahkota itu di tempat lain, jika perlu di luar Kandak. Mereka memasuki sebuah gua yang berada di suatu gunung, yang dikabarkan di gunung tersebutlah mahkota Sabak tersembunyi selama 5000 tahun. Namun, di gua tersebut tidak dijaga oleh siapapun, sehingga mereka dapat memasukinya dengan mudah. Dan tak lama menjelajahi gua, mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu Kiko. Kiko, enak tau? Hehe, bercanda. Maksud gue mereka menemukan mahkota Sabak. Yap, mahkota itu ngambang begitu saja di udara. Adriana melompat dan mengambil mahkota tersebut. Setelah dapat, ia berteriak, "Isi bet anjing, awak kokok." Dan kemudian tiba-tiba para tentara muncul. Rekan Adriana si Samir sebelumnya sudah tertangkap dan ditembak mati. Dan kemudian Ismail serta si gendut juga tertangkap. Bang tentara mengancam jika Adriana tidak memberikan mahkota tersebut, kedua kawannya ini akan ditembak mati. Sehingga mau tidak mau akhirnya ia menyerahkan mahkota tersebut. Di tempat Adriana berdiri terdapat tulisan kuno dan ia pun membaca tulisan tersebut. Bla 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 Shazam. Tulisan tersebut pun bersinar bersama dengan kalung di lehernya yang terbuat dari Eternium peninggalan neneknya. Dan boom, jeng jeng jeng. Tulisan yang ia baca itu ternyata mensummon Asep yang selama ini tertidur di situ untuk bangkit dari duburnya. Maksud saya kuburnya. Lalu tiba-tiba ada suara terdengar entah dari mana. Udahlah bos, matilah kalian semua, mati. Oh, kok. Dan ya, si Asep membantai semua tentara tersebut dengan easy-nya. Gua tersebut roboh, Adriana dan si gendut berhasil keluar dengan selamat dan kabur menggunakan mobil. Namun sayang si Ismail tidak ikut kabur dan menjadi gepeng karena tertimpa robohan gua. Dan sebelumnya, Adriana telah mendapatkan kembali mahkota Sabak yang tadi sempat diambil oleh para tentara tersebut darinya. Berkat kemunculan si Asep yang menarik semua perhatian para tentara itu tertuju kepadanya. Hingga tiba saat dia lengah, ada satu tentara yang masih hidup dan menembakkan roket ke si Asep. Hah? Meluncur. Apaan tuh? Waduh. Tapi ini bukan roket biasa cuy, ada komposisi Eternium di dalamnya. Dan ya, roket tersebut meledak dan membuat si Asep terluka. Adriana pun membawa Asep dan mengistirahatkannya di apartemennya. Di sisi lain, si Ismail ini sebenarnya tak mati dan melakukan plot twist cuy. Dia rupanya ketua dari pasukan tentara ini jir. Dia pura-pura satu tim dengan Adriana supaya bisa menemukan mahkota Sabak itu.
Nah, di sini berita tentang si Black Adam telah sampai ke kuping Amanda Waller, yaitu seorang direktur dari organisasi maksud gue Argus, yang mana organisasi ini mengumpulkan metahuman atau manusia super untuk memberantas korupsi. Maksud gue kejahatan. Ya bisa dibilang dia ini yang mengumpulkan anggota Suicide Squad kemarin. Nah, kumpulan orang-orang super ini dibentuk mendadak karena kemunculan si Asep, dan diberi nama Justice Society, yang terdiri dari 4 orang, yaitu Cyclone yang dapat mengontrol angin, kurang lebih kayak Aang Avatar lah. Lalu Atom Smasher yang bisa jadi gede, kemudian Hawkman, ya anggap saja dia gladiator yang bisa terbang. Dan terakhir favorit aneh, yaitu Dr. Fate. Seorang sorcerer yang mendapat kekuatan dari God yang terdapat di helmnya. Oke, kita kembali lagi ke si Asep, yang dimana si Asep telah sadar kembali di apartemennya si Adriana. Ia disambut oleh anaknya Adriana yang bernama Amon. Amon menceritakan kembali kisah si Asep dan apa yang terjadi dengan Kandak di masa sekarang. Kemudian Asep keluar dan ngerusuh sama tentara-tentara bayaran, hingga ia disoreki oleh masyarakat Kandak yang menganggapnya pahlawan. Dan tak lama setelah itu para Justice Society tiba di TKP dan siap untuk mengeksekusi Asep. Dan ya, mereka kalah telak, walaupun tak sampai babak belur. Lalu Asep pergi meninggalkan TKP untuk cari angin dan nenangin pikiran. Sementara, para Justice Society menemui Adriana yang diduga memiliki mahkota sabak. Namun sebenarnya mahkota tersebut sudah dibawa lari oleh Amon. And then mereka ke tempat nyari anginnya si Asep untuk ngobrol. Adriana menceritakan kisah sebenarnya dari si Asep ini, bahwa ia sebenarnya tidak duel melawan King Acton dengan penuh amarah dan balas dendam. Ia membantai Acton dan orang-orangnya sebelum si Acton sempat mengenakan dan mendapatkan kekuatan dari mahkota sabak tersebut. Lalu kemudian ia disummon ke tempat para wizard yang memberinya kekuatan. Para wizard kecewa dan menganggap Asep tidak layak mendapat kekuatan ini. Dan disinilah para wizard berusaha untuk menyegel Asep beserta mahkota sabak, sampai ia ditemukan oleh Adriana dan dibebaskan. Kemudian ia diceramai oleh Adriana, bla 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 bla. Woi cok, kau ini sebenarnya orang baik, bla 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 bla. Oke, kita pindah ke bagian si Amon yang saat ini sedang memegang mahkota sabak. Amon menuju ke apartemennya dan di sana ternyata sudah ada Ismail bin Mael yang menginginkan mahkota tersebut. Amon berhasil kabur dari Ismail dan ia menelepon emaknya yang sedang asik ngobrol sama Asep. "Ma, aku dalam bahaya, help." Asep yang telah diceramai oleh Adriana tidak tinggal diam mendengar hal ini. Ia langsung ke tempat Amon untuk segera menolongnya. Namun ternyata si Amon udah dibawa Ismail ke tempat pertambangannya yang ada di sebuah gurun. Para Justice Society, Adriana dan Asep pun segera menuju ke sana. Walaupun ada cekcok sebentar antara si Hawkman dan Asep, yang dimana si Asep telah membunuh banyak tentara saat sedang mencari Amon, dan Hawkman tidak setuju dengan cara si Asep ini. Namun pada akhirnya mereka akur lagi karena punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Amon. Oh ya, di sini mahkota sabaknya tidak dibawa Amon, melainkan disimpan di kamarnya saat Ismail hendak mengambil itu darinya. Untung si Asep menemukan mahkota itu dan membawanya bersama mereka menuju tempat Amon disekap. Setelah tiba di gurun tempat pertambangan Ismail, mereka bernegosiasi untuk membarter mahkota sabak dengan Amon. Ismail menyatakan kalau dia sebenarnya adalah keturunan dari King Acton, yang menjelaskan kenapa dia sangat menginginkan mahkota itu. Lalu kemudian Ismail melakukan proses barter antara mahkota sabak dengan si Amon. Namun di sini Adriana agak ditipu sama Ismail. Setelah Ismail mendapat mahkota sabak di tangannya, ia langsung menembak Amon. Namun, untung Asep gercep dan nahan peluru tersebut, lalu membuat ledakan yang membunuh si Ismail. Dan tamat. Kemudian Asep pergi lagi nyari spot angin, lalu si Hawkman datang dan ngajak Asep ngobrol. Asep membicarakan tentang masa lalunya, bahwa si Asep ini sebenarnya bukanlah champion yang dipilih oleh Wizard. Jadi, sebenarnya mas-mas berkulit hitam yang gue sebut Asep selama ini, bukanlah Asep yang waktu itu hendak dieksekusi mati oleh King Acton dan menghilang tiba-tiba karena disummon para Wizard. Namun, identitas dari si mas satu ini, dia sebenarnya adalah bapaknya Asep. Kenapa begitu? Jadi gini cuy, pas si Asep udah punya kekuatan sesam, ia balik ke Kandak dan memenangi banyak pertandingan atau ajang kelahi. Ia menang terhadap beberapa jagoannya si King Acton. Nah, akibat dari hal ini, membuat King Acton marah dan menyuruh anak anak buahnya untuk membunuh keluarga si Asep. Dan ya, ketika Asep balik rumah, emaknya udah mati, bapaknya juga udah hampir mati cuy. Namun si Asep menyandarkan bapaknya di dinding dan Asep mentransfer kekuatan sesam ke bapaknya. Setelah proses transfer siap, Asep udah jadi seorang bocil biasa dan ia langsung dipanah mati sama prajurit King Acton. Bapak Asep yang melihat anaknya mati di tangannya membuat ia marah besar dan langsung menuju ke kediaman King Acton. Tepat setelah mahkota sabak selesai ditempah dan Acton hampir mengenakan mahkota tersebut, Bapak Asep langsung gercep membunuhnya serta menghancurkan semua hal yang ada di sekitarnya dengan luapan amarahnya. Bapak Asep ini menyadari kelakuannya. Kalau misal anaknya yang saat itu terus hidup dan membiarkan dirinya mati, maka Kandak akan mendapatkan seorang pahlawan sejati. Nah, di sini Bapak Asep mengatakan kembali magic word-nya, yaitu Shazam, dan ia berubah kembali menjadi mas-mas biasa. Lalu menyerahkan dirinya ke Hawkman.
Ia memintanya untuk menyegel atau menidurkannya supaya ia tidak berkeliaran lagi kemana-mana membunuh orang, atau bisa dibilang untuk mencegahnya menciptakan keadilan dengan cara kekerasan. Dan setelah Bapak Kasep disegel di markas rahasia dengan penjagaan yang ketat, para Justice Society pulang dan menyatakan misi udah selesai. But, masih ada lagi nih. Kasihan Ismail bin Mail yang sudah mati, ternyata sebelumnya apa yang ia lakukan sudah sesuai dengan rencananya. Ia menculik Amon yang membuat Bapak Kasep datang dan membunuhnya menggunakan kekuatan dari sesam. Dan tepat sebelum ia terbunuh, ia menggunakan mahkota sabak dan mengucapkan mantranya. Jadi, sambaran petir sesam, ditambah mahkota, ditambah mantra, membawanya ke dunia Rock of Finality, yang dimana tempat kediaman Iblis Sabak. Dan Iblis Sabak menjadikan Ismail sebagai champion mereka. Ismail hanya perlu mengatakan magic word-nya, Sebak. Maka ia memperoleh kekuatan dari Iblis Sabak, dan ia terlahir kembali ke bumi dalam bentuk iblis. Justice Society yang mau balik pun gak jadi. Mereka langsung banting setir dan putar balik menuju Kandak, tempat si Ismail tersummon kembali. Para Justice Society segera melakukan eksekusi ke si Ismail ini. Dr. Fate melihat ke masa depan kalau hasil dari pertarungan ini akan merenggut nyawa Hawkman. Maka ia memutuskan untuk duel 1 versus 1 melawan Sabek dengan membuat sebuah shield atau pelindung untuk mencegah Hawkman ikut bertarung dan juga mencegah kematiannya serta rekan-rekan lainnya yaitu Cyclone dan Atom. Sembari duel, Dr. Fate menduplikatkan dirinya di markas rahasia tempat Bapak Kasep tersegel. Dr. Fate mengeluarkan Bapak Kasep dari kurungannya dan dikasih beberapa kata-kata motivasi supaya Bapak Kasep mau melawan Sebak. Namun, karena Bapak Kasep agak telat datangnya, Dr. Fate dah mati cuy. Dan Ismail menduduki takhta King Acton untuk mensummon pasukan iblisnya dari dunia Rock of Finality dan menyerang rakyat Kandak. Namun rakyat Kandak bersatu dan menyerang pasukan iblis Sabak dengan senjata seadanya, kayak pisau dapur, tongkat baseball, dan sebagainya. Oke cuy, lama tak lama kemudian Bapak Kasep datang ke TKP dan meluncurkan pukulan maut ke Sabak. Dan mereka pun duel. Di sini si Hawkman ada bantu juga. Ia pakai helmnya almarhum Dr. Fate untuk Kage Bunshin dan mengikat pergerakan si Sabak. Lalu kemudian Asep Father belah dua tuh iblis pakai tangan. Singkat cerita mereka menang dan pasukan iblis Sabak pun biasa kayak di film-film, mereka berubah menjadi butiran debu. Dan dah itu aja cuy, filmnya tamat.